Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas beberapa saham, yaitu saham Menara dan juga saham retail. Dimana kita kedatangan 5 saham Menara dan juga 2 saham retail. Di sini saham Menara ada Tebik, Bali, Gon, MTEL dan juga Tower. Dan juga kita bakal bahas saham retail yaitu MAPI dan juga RALS. Apakah saham-saham yang hari ini hijau dan saham-saham yang hari ini merah itu mulai menarik atau masih perlu kita tinjau kembali dan kita wait and see dulu aja ya. Nanti hari ini kita bahas. Sebelumnya buat teman-teman yang mau bergabung ke grupnya belajar trading di sini, teman-teman yang suka nunggu rekomendasian juga dan teman-teman yang mungkin sibuk nggak bisa terlalu banyak ngurusin sahamnya, teman-teman bisa masuk aja ke grupnya. Tapi kalau seumpama teman-teman beneran sibuk, kalau seumpama teman-teman ngikutin rekomendasinya, kita ingatkan kembali. Di sini kita semua disclaimer on, kita hanya mengingatkan aja. Sifatnya hanya mengingatkan. Tapi kalau seumpama ada rekomendasi dan kita punya batasan cut loss, ya teman-teman harus disiplin. Kalau seumpama udah waktunya cut loss aja. Kalau seumpama nggak mau ngikutin ya silahkan gitu kan. Kalau seumpama pengen naiknya aja tapi nggak pengen cut lossnya ya susah juga kalau kayak gitu. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang suka ngobrol-ngobrol juga atau sering memberikan rekomendasi-rekomendasi ke teman-teman yang lain, bisa masuk ke sini juga nih. Kita juga menunggu gambaran-gambaran dari teman-teman. Di sini juga teman-teman juga sering ngasih rekomendasi-rekomendasi yang bahkan lebih manjur daripada adminnya kayak gitu. Dan di minggu lalu terbukti ada beberapa teman-teman kita yang merekomendasikan 3 saham dan semuanya ARA. Bahkan ARA sampai 4 hari 5 hari seperti itu ya buat teman-teman. Jadi gitu aja, kita hilangkan telegramnya dulu. Nanti kalau teman-teman mau masuk ke grupnya belajar trading, grupnya gratis, tidak dipungut biaya, tinggal cek di kolom deskripsi. Insya Allah linknya bakal aku kasih di situ. Gitu aja, kita langsung bahas ke saham yang pertama. Di saham pertama ada Tebik, di mana Tebik hari ini naik yang cukup lumayan 4,91%, asing net buy 62 billion, pembelian paling banyak BK, KZ dan juga AK. Penjualan paling banyak PD, KI, YP, CC, BB, DH dan seterusnya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Tebik, dia diakumulasi. Diakumulasi cukup lumayan sama bandarnya dan juga untuk asing secara keseluruhan juga dia diakumulasi. Kalau kita lihat ke teknikalnya sendiri untuk Tebik, ya Tebik waktu itu dia pernah menguji support di sini. Dia menguji support di 4.2800 dan saya bilang ini di sini ada candle yang ganggu nih. Biasanya kalau ada candle kayak gini dia bakal dibawa turun dulu tapi nanti bakal kembali lagi ke support dan ternyata bener. Dia turun dulu lalu dinaikkan kembali di atas support dia sekarang. Jadi seperti itu dan kebanyakan memang kalau ada candle-candle yang seperti ini biasanya dia ganggu di kedepannya. Jadi kalau seumpama besoknya di bawah turun, ya teman-teman jual dulu aja. Nanti kalau dia masuk ke area lagi, baru teman-teman buy. Terbukti setelah dia naik di atas support sekarang, dia berhasil menguji area resist dia dan sekarang dia udah mencapai area resist support dia di sini. Nih, dia udah downtrend di sini ada wilayah downtrend tapi dia udah berada di area resistnya dan sekarang lagi di OJ. Coba kalau seumpama dia berhasil jebol di angka 3000 mungkin ya dia bakalan naik lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa buy on breakout dengan catatan teman-teman harus disiplin kalau buy on breakout. Kalau seumpama dia masuk area bawahnya lagi ya teman-teman jual dulu aja daripada nanti diuji support lagi di 2800 kayak gitu. Tapi semoga aja ini menjadi yang menyenangkan kalau seumpama beneran buy on breakout ternyata di bawah naik lebih tinggi seperti itu. Jadi gitu buat teman-teman. Kalau kita lihat hari ini volume cukup tinggi, bar chart di atas nol semakin tebal, garis biru dengan garis oranye mulai berjauhan, garis birunya makin tinggi seperti itu. Jadi seharusnya besok bisa breakout seperti itu untuk Tebik sendiri. Semoga aja seperti itu, semoga aja. Kita nggak tahu yang terjadi dengan market. Jadi gitu ya buat teman-teman. Semoga aja kalau teman-teman beli di area 2800-an bisa gunakan sterling stop di sini 2950.
Semoga aja dia berhasil naik lebih tinggi dan Desember bisa menuju windows dressing yang lebih menyenangkan untuk Tebik sendiri. Gitu untuk Tebik. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Bali, di mana Bali hari ini naik 2,14%. Ya, Bali kalau kita lihat chartnya ya buat yang deg-degan jangan masuk gitu kan. Yang suka jantungan. Asing net buy 40 juta, pembelian paling banyak AZ, YJ, ELRG, penjualan paling banyak CC, DR, YU, ZP, LG, YB. Yang jualan cukup ngeri juga. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Bali diakumulasi sama bandarnya 0,006. Secara keseluruhan juga bandar masih akumulasi. Asing hari ini akumulasi tapi secara keseluruhan masih net sell atau masih distribusi. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri untuk Bali, mana Bali ini dia? Nah, si Bali ini sebenarnya dia udah jebol juga ya di atas. Waktu itu kan kita bahasnya baru di sini nih. Pertama dia double bottom, terus setelah double bottom dia nggak langsung naik tinggi. Nah ini dia jebol area resistnya, breakout tapi nggak langsung naik tinggi. Dia masih melanjutkan konsolidasi ternyata teman-teman. Dia melanjutkan konsolidasi dan setelah konsolidasi baru dia terbang seperti itu. Jadi bisa aja kalau konsolidasi kalau breakout dia bakal dibawa turun dulu bisa. Mungkin dia bakal konsolidasikan dulu, nggak langsung terbang. Karena nggak semua sesuatu yang breakout itu langsung terbang, bisa jadi konsolidasi seperti Bali. Tapi ya akhir-akhirnya ending-endingnya akan terbang tinggi atau turun dalam seperti itu. Tinggal gitu aja. Yang penting sesuaikan dengan trading plan teman-teman kalau seumpama udah buy on breakout. Jadi gitu. Kalau kita lihat bar chart di bawah 0 mulai tajam dan kemarin sempat dead cross teman-teman. Jadi ya ada kemungkinan dia kan sekarang udah nutup gap nih di sini. Udah nutup gap juga. Ya mungkin kemungkinan dia ke arah 900 dulu mungkin. Ke arah 900 nanti di situ mungkin bisa membentuk chartnya kembali. Mungkin bisa membentuk chart flag dan jadi bullish flag ya. Kita tunggu aja konfirmasinya. Nanti kalau ada konfirmasi yang cukup lumayan kita sarankan di grup belajar trading seperti itu untuk mengingatkan teman aja, bukan untuk merekomendasikan. Gitu ya buat teman-teman untuk Bali, tapi untuk sekarang dia masih ya belum menarik menurutku hari ini. Hijau juga candle volumenya cukup tipis. Jadi gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada GON, di mana GON hari ini juga naik 1,98%. Kalau kita lihat chartnya ya sepi gitu kan. Ya dimana dia tidak terlalu liquid lah ya. Di 2400 saja bit lotnya cuma 40 dan teman-teman bisa lihat yang selanjutnya. Kalau kita lihat asing netral, pembelian paling banyak CC, penjualan hanya dua sekuritas, GR dan juga XA. Kalau kita lihat untuk GON sendiri dia didistribusi sama bandarnya 0, sekian 0,01. Secara keseluruhan hari ini asing netral, tapi secara keseluruhan juga asing net buy atau akumulasi tapi cukup tipis 0,0002. Jadi untuk bandarnya secara keseluruhan akumulasi. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri dengan GON ya susah juga gitu kan GON kan. Tapi secara keseluruhan dia masih berada di garis uptrend dia. Dimana kita pernah gambarkan dulu di sini waktu itu dia udah sempat naik di atas, sudah breakout dari zonanya dan ternyata dibawa turun kembali. Nah ini kita belajar di sini. Dia udah breakout tapi dia dibawa turun kembali walaupun sempat dinaikkan tinggi. Tapi dibawa turun kembali. Kalau seumpama jebol dari area support dia, kalau seumpama udah breakout ya teman-teman jual dulu. Bisa jadi potensi seperti ini dia turun menguji support dulu di sini nanti baru naik dulu kayak gitu. Jadi untuk waspadanya teman-teman kalau buy on breakout terus dia jebol ke bawah lagi mending jual dulu aja. Seperti itu. Kalau kita lihat hari ini candlenya ya perlu berhati-hati, banyak penjualan di sini. Kalau kita lihat tekanan jualnya cukup tinggi. Wah, volumenya juga tinggi ya, mungkin berhati-hati dulu aja, bisa jadi besok menguji support untuk GON. Kalau kita lihat bar chart di bawah 0 mulai menipis dan garis biru dan garis oranye mulai melandai.
Jadi gitu untuk Kuan. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada MTEL, di mana MTEL hari ini naik 1,31%, asing net sell 144 billion. Pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak KZ. Memang berat kalau seumpama lawannya udah KZ. Untuk broker summary-nya sendiri apa yang mau dilihat ya, boleh lah ya MTEL lah ya. Broker summary-nya 15 billion, asing keluar bandar keluar lagi hari ini setelah kemarin bandarnya keluar, bukan bandar, pemegang saham tertinggi, sekuritas pemegang tertinggi di MTEL keluar kemarin, hari ini juga keluar kembali. Asing juga sama, kemarin juga udah keluar, sekarang udah keluar lagi, keluar yang cukup banyak. Ya kalau kita lihat secara teknikal ya tidak ada yang bisa dilihat gitu kan, secara masih dua candle aja ya. Mungkin kalau kita lihat menggunakan candlenya aja, hari ini dia naik tinggi di 790. Di 790 berarti sekitar 3%. Naik 3%, terus diturunkan di zona merah dan ditutup di 1,31%. Kalau kita lihat di sini candlenya dia ada tekanan beli yang cukup banyak di penutupan, sehingga dia ditutup di atas candle merah seperti itu. Ya mungkin besok dia bisa mengalami kenaikan juga. Kalau kita lihat sebenarnya pairnya cukup bagus di sini. Pairnya masih cuma 2. Pairnya 2. Jadi harusnya dia bisa untuk naik di beberapa hari kemudian. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan buat teman-teman beli, enggak. Saya juga nggak punya barangnya MTEL, jadi buat teman-teman ya sekreatifnya teman-teman aja bagaimana seperti itu. Tapi kemungkinan besok akan naik walaupun tidak cukup banyak seperti itu. Yang penting jangan KZ aja deh besok yang keluar, tinggal dilihat. Kalau semua KZ masih keluar ya masih harus berhati-hati gitu kan. KZ biasanya kalau jual banyak banget masalahnya, nggak tanggung-tanggung. Jadi gitu untuk MTEL. Kita lanjut ke saham ke terakhir di Menara, yaitu Tower. Tower hari ini turun 10 poin atau 0,83%. Asing net sell 5,30 billion. Pembelian paling banyak KZ, BB, YU, dan penjualan paling banyak CS, Credit Suisse, AK, BK. Ya kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Tower didistribusi sama bandarnya 0,53 billion. Asing juga hari ini keluar 5 billion. Kalau kita lihat secara keseluruhan, asing dan bandar sama-sama distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya sendiri sebenarnya udah cukup menarik untuk Tower sebenarnya. Tapi tidak tahu bakal dibawa kemana, karena kemarin candle hijau, aku harap hari ini dia candle hijau kembali sehingga bisa jebol di area neckline dia di 1210. Dia bisa jebol di area neckline dia di 1210 terus melanjutkan kenaikannya. Di sini dia kalau kita lihat time frame-nya secara singkat dia cup and handle, tapi ya tipis-tipis gitu kan, bisa dibilang juga double bottom juga boleh deh, terserah. Double bottom juga bisa ini, tapi kalau dilihat sih kan bottom keduanya lebih kecil daripada bottom yang pertama. Ya terserah dari teman-teman deh. Tapi kalau kita lihat di sini untuk Tower, dia walaupun bar chart di bawah 0 masih mulai menipis, tapi dia hari ini turun dengan volume yang cukup kecil, dan juga garis biru dan garis oranye belum terlalu terjadi pergerakan yang signifikan. Jadi menurutku masih bisa dipantau untuk Tower sendiri. Kalau semua besok jebol di 1210, mungkin dia bisa melanjutkan kenaikannya sampai sini, minimal sampai 1250, dan bisa aja dia menguji di area resist dia di 1275 gitu ya buat teman-teman. Tapi kalau semua dia turun, dia bakal menguji di 1180, 1180 dan 1145 seperti itu. Lanjut ke saham retail, yang pertama kita bahas adalah MAPI, di mana hari ini MAPI opennya di 775 dan ditutup di 805. Kalau kita lihat asing net buy 9,4 billion. Pembelian paling banyak BK, ZP, dan penjualan paling banyak CS dan juga FS. FS dan juga CS. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk MAPI didistribusi secara keseluruhan sama bandarnya.
Tapi kalau kita lihat asingnya secara keseluruhan dia akumulasi. Kalau kita lihat secara teknikalnya sendiri untuk MAPI sebenarnya dia udah jebol di area uptrend dia di sini. Nih kan ada area uptrend, terus dia dijebol. Dijebol ya kalau kita lihat di sini MACD dia masih tajam menuju ke bawah, bar chart di bawah 0 juga semakin tajam. Dan hari ini volume juga tinggi kayak gitu. Jadi masih perlu hati-hati kalau dia belum balik ke area 825. Tapi kalau teman-teman berani spekulasi buy sih ya silahkan, tapi menurut saya wait and see dulu aja gitu kan. Sayang uangnya. Ya supportnya juga cukup jauh, supportnya ada di area 730 di sini. Nah, ini dia supportnya ada di sini 730, jauh banget. Iya, 730. Kalau kita lihat ya masih berapa persen, berarti masih 5% lebih. Jadi masih harus hati-hati teman-teman. Kecuali kalau besok di area 800-nya dia ditembok. Ini kita bisa buat support minor di area 800. Kita bisa buat, nah ini 800, kalau besok 800-nya ditembok terus bidnya tinggi, bidnya banyak, ya teman-teman bisa apa namanya gambling kayak gitu kan. Tapi masih perlu hati-hati dengan MAPI. Kalau menurut saya wait and see dulu aja sih dari MAPI sendiri. Jadi gitu, walaupun kenaikannya cukup lumayan, kalau naik bisa ke 25 tuh berapa persen berarti? Ke 25 berarti 2,4%. Iya, 2,4%. 2,4%. Kalau seumpama 25-nya jebol, dia bisa menguji di sini area uptrend, dia kembali masuk ke area uptrend di 850 gitu untuk MAPI. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham yang terakhir ada RALS, dimana RALS hari ini turun 1,29%. Kalau kita lihat asing net sell 280 juta, pembelian paling banyak PD dan juga YB, penjualan paling banyak RX dan juga CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk RALS dia di distribusi, tapi secara keseluruhan bandar masih akumulasi. Kalau kita lihat asing secara masif dia distribusi, tapi ya terbatas 3 billion lah distribusinya. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri untuk RALS, dia masih berada di zona uptrend dia. Dia masih berada di zona uptrend nih. Kalau kita lihat di sini ada zona uptrend dia, dan dia sempat nyoba-nyoba breakout kecil, tapi ternyata dibawa kembali ke zona uptrend gitu. Kalau kita lihat MACD juga udah membentuk dead cross. Kemarin dia membentuk dead cross-nya, hari ini bar chart di bawah 0 semakin tajam, garis biru makin dalam ke bawahnya, dan volume walaupun 2 hari ini turun, volumenya tipis-tipis, tapi tetap perlu hati-hati buat teman-teman. Kali aja dia menguji di 720-nya kembali, walaupun peluangnya sedikit, tapi tetap ada. Kalau seumpama 2 ke arah 720, takutnya nanti bakal membentuk double top kayak gitu. Ngeri-ngeri juga. Ya semoga aja dia besok mulai ada pembalikan dan volumenya tebal, terus MACD-nya mulai menukik kembali ke atas dan membentuk golden cross. Walaupun tidak besok juga, kalau membentuk dead cross-nya membentuk golden cross, paling enggak 2-3 hari kalau seumpama naiknya cukup lumayan. Gitu untuk saham-saham retail dan juga saham tower yang kita bahas hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya ingatkan kembali, semua disclaimer on, terserah dari teman-teman mau jual, mau beli, atau mau wait and see, itu terserah teman-teman. Tapi yang perlu diingat teman-teman, jangan lupa untuk disiplin dalam melakukan segala aktivitas teman-teman, termasuk dalam jual beli di saham. Jadi gitu ya buat teman-teman. Terima kasih, semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman. See you next time, bye bye.